Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Program BeritaNasional.com kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Ishakan. Seperti biasa di program kali ini kita akan membahas terkait dengan isu-isu yang telah diangkat oleh tim dari BeritaNasional.com. Nah, seperti biasa untuk membahas isu-isu yang telah diangkat kali ini, saya sudah kehadiran atau bersama dengan tim editorial dari BeritaNasional.com. Ada Bang Rian Haris, apa kabar? Baik Bang, gimana Bang Ishak? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, Bang Haris, seperti biasa nih, kita akan mengulas sesuai dengan isu-isu ataupun topik yang telah diangkat oleh BeritaNasional.com ya. Terutama di pekan ini yang menjadi hangat diperbincangkan dan menjadi perhatian publik adalah ketika kenaikan PPN 12% akan diterapkan di Januari ini rencananya ya. Ternyata dampaknya tidak hanya bagi kalangan atas saja, yang dikhawatirkan adalah kalangan yang menengah dan juga ke bawah ini terdampak akibat kenaikan PPN 12% ini. Nah, saya mau bertanya dengan Bang Haris ya. Bang Haris, terkait dengan PPN 20% ini, bagaimana tim BeritaNasional.com mengangkat isu ini ke BeritaNasional.com? Oke Mas, untuk pertamanya untuk PPN 12% ini sebenarnya sudah berjalan. Sudah disahkan sejak 2021 lalu ya Mas. Ini melewat Undang-Undang Peraturan Perharmonisasian Pajak, HPP nih, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah ini di periode lalu lah DPR dan di mana diusulkan oleh pemerintah dan DPR. Di saat itu pemerintahan Pak Jokowi ya Mas, dan DPR periode sebelum sekarang. Waktu itu DPR dan pemerintah sama-sama sepakat untuk mengatur aturan pajak melalui HPP ini. Dan di mana disahkan akhirnya di rapat paripurna pada bulan Oktober 2021 dan kemudian diundangkan oleh Pak Jokowi di tahun yang sama juga. Jadi memang sudah bergulir begitu ya. Tapi kalau kita sekarang melihat di tengah publik dan juga masyarakat gitu Mas Haris ya, ini kan saling ada pro dan kontranya banyak begitu ya. Bagaimana BeritaNasional.com untuk melihat pro dan kontra di tengah masyarakat ataupun publik ini Mas Haris? Siap Mas. Kalau kita pandangan redaksi BeritaNasional.com, kita melihat dari latar belakang PPN ini sih Mas 12% ini. Pertama ini kan emang dari pemerintah dan DPR sepakat, di mana 8 fraksi dari DPR ini setuju dan 1 menolak. Dan HPP yang menolak ini PKS kalau tidak salah ya? Betul, hanya PKS. Dan 8 fraksi lainnya menerima. Kebetulan ketua panjanya itu waktu itu PDIP. Dan yang sebenarnya nama ini kan kemarin PDIP sempat melontarkan, sebenarnya ini menarik juga nih Mas. Waktu itu dia ketua panjanya dan sekarang PDIP menolak yang mengusulkan. Iya, benar mengusulkan juga. Salah satu partai yang mendukung ini juga, yang mendukung supaya HPP ini diharmonisasikan dalam HPP ini, Mas. Jadi sehingga PPN menjadi 12% dan kemudian sekarang menjadi bola panas menjadi isu tengah publik karena menganggap di pemerintahan sekarang kenapa naik 12%, padahal itu sudah ada di undang-undang yang ada diatur dari 2021 itu melalui HPP itu. Jadi sebenarnya kalau dari histori yang sebelumnya, usulan kenaikan PPN 12% ini adalah dari tim PDIP sendiri gitu ya? Ya, kebetulan ketua panjanya saat itu dari PDIP begitu. Tapi saat ini kondisinya mereka seperti menolak, dengan kenaikan PPN 12% ini. Makanya beberapa fraksi yang ada di DPR pun seperti Nasdem, PKB, Gerindra begitu ya? Mempertanyakan loh, kita kan sama-sama sepakat untuk ini. Dan kenaikan PPN ini juga kan diselingi dengan paket-paket yang sudah dihadirkan oleh pemerintah ini, Mas. Jadi kan jadi kenaikan pajak ini juga ada kenaikan yang yang dilakukan oleh pemerintah melalui paket-paket ini supaya tidak memberatkan oleh masyarakat, dan itu mungkin sudah digodok oleh lama oleh DPR dan PDIP juga semuanya partai yang ada di parlemen. Jadi memang PPN ini ya pro kontra lah Mas. Kita melihat, kita memberikan pencerah kepada masyarakat awal mulai kenapa sih seperti ini gini-gini supaya kalau tim BeritaNasional.com melihat begitu ya terkait dengan sikap PDIP sekarang ini yang seperti dia tidak ikut dalam saat itu begitu ya, saat ini menolak begitu ya. Apa yang Mas Haris lihat dari tim BeritaNasional.com? Apakah ingin mencari simpatisan publik kah atau bagaimana? Oke Mas, kemarin ini Pak Dolfi juga sudah memberikan penjelasan sih terkait hal ini, di mana dia menjelaskan ya itu udah diatur emang semua. Dia nggak memungkiri kalau 8 partai memang setuju untuk HPP ini disahkan dan kemudian peraturan penaikan pajak diatur dalam HPP ini. Nah, mungkin kalau PDIP melihat seperti sikap sekarang ini menarik perhatian sekali sih Mas, karena masyarakat juga bingung loh, kok dulu ngusulin sekarang malah menjadi jadi melempar isu ini, dan kemarin juga partai-partai di DPR yang ada sekarang kok malah begini sikap PDIP. Ya kalau kami sebagai media melihatnya ini kita harus menengahi lah, jadi pencerah publik dikawal ini supaya kebijakan ini kan sama-sama udah dibuat dan bukan
toh tiba-tiba ujuk-ujuk jadi gitu loh. Ini tapi kalau saya minta menurut pendapat dari Mas Haris secara pribadi begitu ya. Oke. Untuk kenaikan PPN 12% ini bagaimana, Mas? Kalau pendapat pribadi kami, saya sendiri sih melihat yang udah ada kurang lebih ya ada plus minusnya lah. Tapi ya kurang lebih kita mengikuti sudah aturan yang ada karena udah diatur dan pemerintah sudah menimbulkan stimulus-stimulus lain itulah. Mungkin ada beberapa yang tidak sesuai, tapi ada juga yang sesuai untuk apalagi untuk pendapatan negara ini kan. Tapi ada sempat kekhawatiran nggak sih, Mas, kalau seandainya pemerintah ini kan memberikan stimulus-stimulus ya. Tapi kan kita tidak tahu nih, stimulus-stimulus ini apakah akan diberlakukan dalam jangka panjang atau tiba-tiba nanti di pertengahan jalan tiba-tiba stimulusnya di stop begitu kan. Untuk bagi kalangan yang menengah dan juga yang ke bawah itu bagaimana nih? Oke, Mas, kemarin pemerintah juga sudah memberikan salah satu stimulus itu diskon listrik sih, Mas, kepada untuk menengah ke bawah sih, Mas. Salah satu contohnya itu yang diskon listrik untuk sampai 2.200. Nah, mungkin pemerintah juga ada kayak kemarin kan juga bahan pokok makanan tidak bakal di PPN kan ini kan. Mungkin kalau untuk kedepannya pemerintah juga harus dilanjutkan sih, Mas, karena supaya keadaan ekonomi tetap stabil. Tapi kan kita kan sebagai hanya masyarakat. Ini cara pola mengubahnya seperti itu yang dilihat begitu kan? Betul. Kalau mungkin pemerintah punya cara sendiri, pemerintah pasti untuk menerapkan hal ini sudah punya hitung-hitungan sendiri sih, Mas. Kalau kita kan hanya media untuk mengawal soal isu ini sih, Mas. Kalau untuk mendalamnya, kita mungkin pemerintah ya sudah menyiapkan bagaimana sih langkah-langkah selanjutnya untuk tidak terjadi antisipasi yang tidak diinginkan lah di tengah-tengah pemerintah ini. Oke, jadi bagaimana caranya tim beritanasional.com untuk mengawal PPN 12% ini ke depannya nanti, Mas? Oke, kita akan terus mengawal pemberitaan baik itu dari DPR, pemerintah, dan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat ini sih, Mas. Supaya tepat sasaran, apalagi stimulus-stimulus ini, dan PPN ini tidak menjadi bola liar lagi saling lempar-lempar di tengah publik kan juga bingung jadinya, ini kenapa sih kok jadi malah perdebatan di antara di sementara kan ini ini adalah kebijakan yang sudah ada dalam undang-undang dan dijalankan lah gitu, tidak supaya lempar tanggung jawab mungkin seperti itu sih, Mas, kita sebagai media. Oke, baik. Terkait dengan isu yang sedang menjadi perhatian publik terkait dengan kenaikan PPN 12% yang rencananya akan diterapkan pada Januari 2025 ini, nanti kita akan lihat bagaimana proses seperti apa. Tentunya Berita Nasional.com akan terus mengawal bagaimana jalannya PPN 12% ini, begitu ya. Apakah semoga stimulus-stimulus yang akan diberikan ini akan bisa berdampak yang baik bagi masyarakat tentunya ya. Kita akan kembali lagi usai jeda yang satu ini tentunya dengan topik yang lainnya. Tetaplah bersama kami di beritanasional.com. Ya, masih bersama kami di beritanasional.com. Pemirsa masih membahas terkait dengan isu yang telah diangkat oleh tim redaksi dari beritanasional.com. Nah, untuk di pekan kali ini, selain kenaikan PPN 12% yang menjadi perhatian adalah terkait dengan adanya isu di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita akan mengulas ini lebih sedalam lagi pastinya ya. Mas Haris, kita ngomongin masalah KPK nih. Kemarin kan juga sempat mengangkat terkait isu-isu yang ada di KPK begitu ya. Terkait dengan isu KPK dan juga tim yang baru saat ini gitu ya. Bagaimana tim beritanasional.com melihat daripada perkembangan dari KPK saat ini? Oke, Mas Isak. Ini kan kebetulan pimpinan KPK baru dilantik ya kemarin Pak Presiden Prabowo. Presiden berganti dan pimpinan KPK juga baru lagi digolongin oleh Pak Setio Budianto. Nah, ini menarik banget. Ini ketua KPK yang baru ya? Iya, Setio Budianto. Ini menarik banget karena di tengah pergantian pimpinan ini masih banyak PR KPK yang harus diselesaikan di periode sebelumnya ya kan. Apalagi di periode sebelumnya banyak ada kasus-kasus pimpinan KPK yang menjerat sampai sekarang pun itu kan juga terlibat dalam kasus seperti mantan ketua KPK Pak Firly Bahuri yang diduga melakukan pemerasan oleh kepada mantan Pak Syahrul Yassin Limpo. Itu kan menarik banget, seorang pimpinan KPK masa melakukan pemerasan loh. Dimana kan tindakan korupsi itu kan harus dicegah kan. Nah, makanya itu kita harus menjaga ini supaya KPK tetap berada di jalur yang lurus lah, Mas. Gitu. Jadi tim beritanasional.com masih tetap mengawal terkait dengan isu-isu yang ada di KPK ya. Nah, terkait dengan adanya tim-tim baru begitu ya, Mas Haris ya. Ini kan pasti ada namanya program biasanya 100 hari kerja gitu ya. Dalam program 100 hari kerja ini pasti juga banyak juga nih yang akan diangkat oleh isu-isu oleh KPK. Termasuk dengan sekarang yang baru ini juga ada yang lagi hangat juga ya. Terkait dengan dari PDIP juga sekjennya Hasto juga lagi sedang
tersangkut gitu dengan terkait isu yang ada saat ini. Bagaimana tim Beritanasional.com melihatnya? Iya Mas, kebetulan ini Pak Hasto juga sprindik yang beredar ini Pak Hasto kan dijadikan tersangka ya, Mas Ishak ya. Ini emang kasus yang sebenarnya Ada kaitannya dengan yang lama-lama ya? Harun Masiku ini Iya, kan Pak Harun Masiku nyampe sekarang yang melakukan kasus suap yang waktu itu karena PAW nyampe sekarang belum diketahui selesai. keberadaannya di mana kan. Ini kan menjadi tugas KPK juga nih ya, dari periode lalu nyampe dioper lagi ke sekarang ya kan. Karena Harun Masiku menjadi pertanyaan publik lah Mas. Ini kemana nih Kemana orang? gitu kan? ya? Iya, oke. Padahal kemarin udah ketangkap CCTV. Ada waktu itu sempat ketangkap di CCTV katanya ada di bandara dan kemudian ada di Sulawesi, di mana-mana. Ini kan menjadi perhatian publik banget lah. Ini kemana sih tugas KPK kok nggak bisa? Yang lain koruptor bisa pada disikat. Ini kenapa nih Harun Masiku? Dan sekarang ya Pak Hasto yang jadi tersangka ini juga menarik publik karena Yang lama belum ada ya sudah ada tersangka baru begitu ya? Tersangka baru nih Hasto juga kan. Emang kan Pak Hasto ini diduga menerima suap, tapi kan ya harus dibuktikan juga oleh KPK kan. Kita masih mengedepankan asas praduga tak bersalah ya. Saat ini kan KPK masih melakukan pemeriksaan intensif lah untuk sebelum mengumumkan ke publik Pak Hasto benar tersangka apa enggak, pasti mereka kan sudah mengkaji terlebih dahulu. Tim-timnya dari sebelumnya ini kan masih peralihan, dan awal-awal kalau betul memang jadi Pak Hasto tersangka, semoga Pak Harun Masikunya juga tertangkap gitu biar sama-sama clear nih kasus gitu. Jadi kasus terkait dengan masalah yang belum selesai-selesai ini masih dipantau oleh tim Beritanasional.com ya. Betul. Oke, Mas Haris, kalau kita tadi ngomongin masalah terkait isu ini kan sebenarnya banyak begitu ya, Iya. penangkapan dari KPK ini. Tapi yang menjadi perhatian adalah seperti kasus Harun Masiku belum selesai, Iya. kemudian juga kasus dari Firly Bahuri yang menggantung sampai dengan saat Betul. ini gitu ya. Untuk mengawal kasus-kasus ini apa yang sudah dilakukan oleh tim Beritanasional.com, Mas? Oke, siap Mas. Kita setiap hari kebetulan ada tim yang di lapangan juga memfollow up kasus ini, Mas. Hampir setiap hari, baik ke pimpinan KPK, ke Dewas, ataupun ke mantan-mantan pimpinan KPK juga, ke ICW, atau ke pengamat hukum inilah. Kenapa? Supaya KPK ini tetap menjaga marwahnya dia lah untuk memberantas korupsi. Karena jangan sampai publik tidak percaya dengan kinerja dari KPK ini kan berbahaya banget, Mas Ishak. Apalagi ini kan musuh kita bersama lah, korupsi, nggak bisa dipungkiri lah. Setiap hari ada aja kejadian korupsi, baik itu pejabat, kepala daerah, ataupun hal-hal kecil lainnya lah. Karena suap sehari-hari ini kan siapa lagi penegaknya kalau bukan KPK yang Dari KPK, itu. betul. Makanya kita melakukan perhatian lah, pengawalan seperti yang tadi saya bilang itu untuk menjaga marwahnya KPK. Oke, tim Beritanasional.com apakah nanti akan mengupdate terus terkait dengan 100 hari program kerja KPK? Pastinya Mas, ini kan menarik juga kan, selain pimpinan KPK yang baru juga Dewas. KPK ini kan juga baru nih Gus Rizal di komandoi ketuanya dia. Pasti ini harus ada sinergi antara pimpinan dengan Dewas supaya jangan seperti yang periode sebelumnya sempat ada beberapa tidak kesepahaman lah antara pimpinan KPK dengan Dewasnya KPK ini, kayak berseberangan lah. Mungkin ada beda pendapat, itu wajar sih, tapi setidaknya jangan sampai muncul ke publik kok jadi ngeliat kok ini satu lembaga malah main saling serang gitu, Mas. Jangan sampai, lebih baik diredam di internal lah gitu. Mungkin supaya tidak ada publik kok malah saling caci, kenapa nih KPK ada apa gitu, atau mungkin ternilainya oh ini KPK malah begini-begini, malah menimbulkan sentimen di publik. Nah makanya tugas kita sebagai media ya kita meluruskan apa yang ada di isu di tengah-tengah publik itu tuh, Mas. Oke, terkait dengan isu-isu di KPK gitu ya, sebenarnya yang menjadi apa ya, ditunggu gitu oleh tim Beritanasional.com, kabar dari KPK ini apa begitu? Mungkin bisa di headline di Beritanasional.com, ini apa nih, Mas Haris? Betul, Mas. Salah satunya ya itu, Mas, pasti Harun Masiku yang sampai sekarang ini nggak tahu keberadaannya di mana kan. Sementara beberapa orangnya kan udah ketangkep, kayak Pak Wahyu dulu mantan komisioner KPU itu kan ketangkep juga udah kan. Ini mungkin terbaru Pak Hasto yang sudah jadi tersangka kan, dalam statusnya tersangka. Ini kan menarik banget, pelaku utamanya belum tertangkap tapi orang yang diduga terlibat juga sudah tertangkap. Nah ini makanya tugas dari pimpinan KPK baru semoga bisa mengemban amanah untuk menangkap Pak Harun Masiku ini supaya kasus tidak lagi di masyarakat yang menjadi pembincangan. Gitu. Oke, menurut Bang Haris, apakah nanti akan ada Hasto 2, Hasto 3, Hasto 4? Waduh, mungkin saja Mas ada. Masih mantau ya, tim Beritanasional.com masih mantau ya? Pasti ini KPK bakal melakukan pengembangan lah Mas, sampai siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Misalnya tidak sampai di Pak Hasto atau yang lainnya, mungkin ada tersangka yang lainnya sebelum belum tercium, tiba-tiba nama KPK diungkap gitu. Masih dipantau oleh tim Beritanasional.com ya. Oke, sebelum kita ke commercial break, Mas Haris, terkait dengan daripada tim KPK yang baru, menurut Mas Haris bagaimana nanti ke depannya tim ini di area kepemimpinan Prabowo?
Semoga tetap memberantas korupsi tanpa pandang bulu lah. Oke, Gitu. jadi semuanya langsung disacet-sacet gitu ya. Betul. Oke, pemirsa beritanasional.com, nanti kita akan membahas lagi satu isu yang menjadi perhatian di publik masyarakat. Kira-kira apa isunya? Tetap bersama kami di beritanasional.com. Ya, kembali lagi bersama kami di beritanasional.com. Pemirsa masih membahas terkait dengan isu yang menjadi hangat di perhatian publik ataupun masyarakat Indonesia saat ini ya. Yang menjadi perhatian di pekan kali ini adalah di dunia olahraga, begitu ya. Sepak bola Indonesia nampaknya semakin diuji dengan hasil-hasil yang terjadi saat ini ya. Mas Haris, Ya. kita terkait masalah Piala AFF 2024 yang kabarnya sangat menyedihkan begitu ya. Indonesia akhirnya tidak lolos di semifinal ke berikutnya ya. Tim beritanasional.com akhirnya mengangkat isu ini ke masyarakat ataupun ke beritanasional.com. Apa yang menjadi perhatian tim beritanasional.com? Oke Mas Ishak, ini sebenarnya menarik banget lah Piala AFF ini karena ada pro kontra lagi Mas Ishak. Ini karena timnas tidak lolos setelah kalah di kandang oleh Filipina lah. Aha. Setelah sebelumnya rekor head to head-nya Indonesia selalu dominan lah, bahkan pernah membantai Filipina dalam beberapa tahun terakhir. Nah, ini sangat menarik perhatian karena skuad muda yang diturunkan tapi dipacu oleh keinginan masyarakat Indonesia agar bisa menjadi juara Piala AFF. Terlebih karena Indonesia kan belum pernah juara di Piala AFF ini. Jadi sebenarnya beban yang diberikan kepada pemain muda ini sangat berat banget Mas Ishak. Karena selain mereka belum banyak yang debut pertama kali untuk membela timnas Indonesia berseragam senior lah. Dan melawan ini juga tim-tim yang senior. Jadi mereka mungkin ada satu mungkin butuh penyesuaian, dan kedua ini mungkin ya target yang terlalu tinggi lah. Pecinta sepak bola Indonesia mungkin beberapa yang mengharapkan itu, dan yang menurut saya ya jadi ini satu hal yang sangat menarik lah untuk sepak bola Indonesia di tengah euforia yang sedang terjadi belakangan ini. Oke, ada dua euforia sebenarnya, Piala Dunia dan juga AFF begitu ya. Oke, terkait dengan coach-nya nih ya, yang jadi perhatiannya ini adalah Sintayong ini yang memilih pemain-pemainnya saat ini begitu ya. Kalau kemarin kan sempat kita bahas terkait dengan pemain-pemain yang muda-muda gitu ya. Terus mendatangkan dari pemain yang senior hanya 5 orang saja begitu ya. Apakah ini salah satu menjadi kendala di internal? Atau bagaimana Mas Haris melihatnya? Oke Mas, kalau berdasarkan pengamatan kami di beritanasional.com ini sebenarnya ada dua sisi sih Mas. Yang pertama ini Sintayong ingin memberikan jam terbang kepada pemain muda karena mereka akan menghadapi kompetisi di Asia kelompok umur U23, Piala Asia dan nanti akan ada SEA Games itu, karena mereka kan dengan mendapatkan jam terbang seperti ini mereka diharapkan ketika melawan kelompok umur mereka sudah tahu nih, sudah terbiasa dengan kekuatan, malah bisa dibilang mereka lebih tahu lah ini apa yang harus diambil keputusan-keputusannya. Dan yang keduanya yang memang ini Sintayong sepertinya kalau melihat pengamatan kami dari beritanasional.com, taktik yang diinginkan tidak terlalu berjalan Mas, karena beberapa kali ada dua pertandingan pemain timnas Indonesia mendapatkan kartu merah ini loh. Apakah kesempatannya akan ketutup akhirnya nantinya untuk ke depan, Mas Haris? Karena ini kan udah nggak lolos sih. Tapi kalau untuk regenerasi menurut saya sangat bagus ini Mas. Mereka mendapatkan jam terbang. Jadi karena apa? Mereka jadi tahu keputusan-keputusan yang harus mereka ambil ya, seperti tidak lagi melakukan kartu merah di hal-hal yang nggak perlu sebenarnya. Kemarin itu kan Marcelino dan Ferrari itu dapat kartu merah yang saat pengambilan keputusan sebenarnya posisinya Indonesia sedang bermain menguasai pertandingan lah. Musuh pinter mencari celahnya itu, dan di saat kita ketertinggalan kartu merah itu jadi goyah lah mental pemain timnas itu. Oke, ini isu yang sangat sedang hangat diangkat oleh tim beritanasional.com ya. Tidak hanya berdampak terhadap dengan para fans di Indonesia begitu ya, tapi dampaknya juga sangat luar biasa karena peringkat Indonesia dari 127 ini turun menjadi 130. Ini yang menjadi hati kita juga sedikit sedih juga begitu ya Mas Haris. Bagaimana melihat ini Mas Haris? Sebenarnya ini lucu, sebenarnya pro kontra juga lagi Mas, balik lagi Mas. Ini kan Piala AFF sebenarnya turnamen Asia Tenggara yang tidak ada di kalender FIFA, tapi poinnya tercatat di FIFA. Itu yang menjadi kenapa begitu ya? Dan yang diturunkan ini, kita bukan skuad yang saat diturunkan di kualifikasi Piala Dunia, di mana pemain-pemain yang pada bermain di luar ini kan saat kualifikasi Piala Dunia kembali, dan mereka kan saat tidak mungkin dong, karena kompetisi sedang berjalan, diminta untuk membela timnas di saat tidak ada kalender FIFA, pasti klub tidak akan mengizinkan. Nah ini penurunan peringkat ini ya
emang pro kontra lagi Mas, karena setelah timnas ada yang bilang udah capek-capek timnas senior nge-push rank, ya Iya, kan? betul. Tiba-tiba adik-adiknya nurunin ke jadi 130. Tapi menurut saya nggak apa-apa, positif, karena emang poin FIFA ini kan terus bergulir. Kita juga masih ada peluang untuk memperbaiki Di Maret nanti poinnya ya. di Maret nanti saat menghadapi Australia dan Bahrain lah. Mungkin itu bisa lah Indonesia peringkatnya juga turunnya tuh masih. Berapa kira-kira kalau seandainya nanti di Maret kita akan menjadi unggul ataupun seri begitu ya? Kita kira-kira naik berapa Mas Haris kemungkinan? Kalau misalkan Apakah bisa naik 127 lagi? bisa kurang lebih bisa Mas. Atau melebihi? 127 atau 125 kurang lebih. Tergantung di atas yang kita ini bermain juga atau nggak di kalender FIFA. Kalau kita misalkan main dan kita dapat poin seri ataupun menang, pasti kita naik lagi. Naik dari lagi ya? Poin FIFA. Kalau kalah, kita tidak dapat poin dan malah Bisa turun. terancam turun itu. Dan saat ini yang paling terpenting adalah kita masih unggul dari negara tetangga kita sih, Malaysia gitu. Yang selama ini kan selalu jadi Yang di media sosial selalu menjadi Selalu saut-sautan gitu ya. saut-sautan, ya. Ini kalau di media sosial apa argumennya kuat begitu ya. Iya. Sebenarnya kalau di AFF saingan kita yang paling terberat itu siapa sih sebenarnya Mas Haris? Oke, kemarin sebenarnya kita pelatih Thailand udah menanti kita di semifinal. Sayang aja kita kemarin kalah dari Filipina di babak grup inilah. Jadi kita nggak lolos ya kan. Pelatih Thailand sendiri udah pede Indonesia bakal lolos sebagai runner up grup di bawah Vietnam. Filipina kalau di urutan Piala Dunia berapa peringkatnya Mas Haris? Masih di bawah Malaysia kurang lebih, saya lupa Mas. Tapi di atas kita begitu ya? Nggak, di bawah kita. Di bawah kita ya? Di bawah kita masih jauh. Oke. Tapi kemarin timnas Filipina itu memakai pemain intinya mereka, beberapa senior-seniornya itu. Kalau kita kan kebanyakan pemain intinya cuma hanya 5 lah yang sudah main di timnas senior, sisanya pemain debutan semua gitu, Mas. Karena sangat menarik banget saat pemain muda cuma bisa menang 1-0, terus kita juga kemarin sebenarnya poin plusnya bisa menahan Vietnam di kandang mereka walaupun ujung-ujungnya kalah ya, tapi pelatih Vietnam sendiri tak bisa memungkiri kekuatan timnas Indonesia. Pemain mudanya bagus banget. Ya, ada perubahan ataupun sedikit perbedaan dari yang sebelum-sebelumnya begitu ya. Kekuatan Indonesia memang sekarang sudah dipandang oleh orang lain, maksudnya begitu ya, dengan timnya, kemudian kekompakannya dan sebagainya gitu. Oke, terakhir Mas Haris, kira-kira dari dunia olahraga ini akan terus mengawal apa selain dengan AFF? Oke Mas, ya yang paling terdekat ini bulan bulan Maret itu kan timnas Indonesia lah. Sisanya kita juga akan mengawal kayak Liga-Liga Inggris, bursa transfer ini kan udah mulai nih. Oke. Musim dingin ini kan. Terus di Liga Inggris akan ada Boxing Day juga dalam waktu dekat ini, pertandingan saat Nataru ini kan ada hiburan untuk masyarakat sana, terus olahraga, terus juga kita mengawal sedang PBSI yang baru melakukan pergantian pelatnas ini, juga pemain-pemain yang sudah dipanggil untuk sejauh ini. Olahraga mungkin dari segitu ya sih Mas. Oke, baik. Kita masih terus mengupdate isu-isu yang sedang hangat ataupun menjadi perhatian publik, baik hanya di tingkat nasional juga dan juga tingkat internasional juga ya. Jadi pastikan bagi para pembaca beritanasional.com untuk terus mengupdate informasi dan juga pengetahuan hanya di beritanasional.com ya. Akhirnya saya Isakan dan juga Mas Haris pamit dari program beritanasional.com kali ini. Sampai jumpa.